السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya atas kita semua dalam majelis ini. Kita berharap bahwasanya kita termasuk dari kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji agama Allah. Kita berharap kita mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya nazarat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan qalbu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dikitari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka, memuji mereka di kalangan para malaikatnya yang ada di sisinya. Mari kita ikhlaskan niat-niat kita, mengayunkan langkah-langkah kita untuk menghadiri majlis semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia,
yaitu dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka untuk belajar agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar memiliki pemahaman beragama yang benar di atas manhaj yang benar, di atas metode pemahaman memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, di atas akidah sahihah, di atas akidah yang benar, yang dengannya kita berharap kita mengakhiri hayat kita di atas manhaj tersebut, di atas akidah tersebut. Dengannya kita berharap mendapatkan husnul khatimah, penutup hidup yang baik, yang dengannya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua untuk memiliki semangat, memiliki nasab, memiliki hirs, semangat dan perhatian yang besar untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu. Apalagi pada masa-masa bergejolaknya fitnah, dan kita sama-sama mengetahui bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari ujian fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kita semua, siapa sesungguhnya di antara kita yang memang benar imannya, pengakuannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada masa-masa seperti yang kita jalani sekarang ini, bertebaran fitnah di sana sini, di sekitar kita. Fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, fitnah yang menghancurkan sebagian orang, fitnah yang membinasakan sebagian orang. Maka di mana banyaknya para penyeru, para dai yang mengaku mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, mengaku mendakwakan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, namun mereka jauh daripada dakwah salafiyah yang sebenarnya, dari dakwah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Bahwa pada sebagian mereka ternyata ada syubhat yang sangat berbahaya, yang merupakan fitnah, yang mengancam manhaj kita, mengancam akidah kita. Dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, kita berharap termasuk dari kalangan orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Bukan termasuk dari kalangan orang yang mengikuti setiap penyeru, bertiup dengan condong kepada angin yang bertiup di sekitarnya dan tidak punya sandaran yang kokoh. Sebagaimana kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih, yakni beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu thalathah, kelompok manusia itu ada 3, kata Ali radhiyallahu anhu. Alimun rabbani, seorang alim rabbani, alim yang matang ilmunya, yang kokoh ilmunya.
yang mentarbiyah, mendidik umat di atas ilmu, di atas hikmah. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Seorang muta'allim, seorang pelajar, penuntut ilmu, yang berguru, yang belajar ilmu di atas jalan keselamatan, yaitu mereka yang belajar dan menimba ilmu dari para ulama rabbaniyun, yang mengambil pemahaman ilmu mereka dari para ulama rabbaniyun. Kita berharap termasuk dari kalangan mereka yang mengambil ilmu dari sumbernya, dari para pembawanya, dari para ahlinya, dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, hamajun ra'a'un asba'u kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u binuril ilm walam yalja'u ila ruknin wasiq. Hamajun ra'a', kelompok manusia dari kalangan keumuman manusia yang rendah, yang hina, yang tidak punya kemuliaan, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mendengar dan mengikuti setiap penyeru yang mengajak kepada keinginannya, kepada kepentingannya. Yamiluna ma kulli rih, mereka condong mengikuti angin yang bertiup di sekitarnya. Lam yastabi'u binuril ilm, mereka berjalan tidak mengikuti cahaya ilmu, tidak dengan bimbingan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasiq, dan mereka tidak bersandar kepada sandaran yang kokoh yang menjaga mereka di atas prinsip yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas akidah, keyakinan yang benar. Kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di masa kurangnya ulama rabbaniyun. Alhamdulillah, ulama rabbaniyun ada, dan kita mengenal mereka. Kita mengenal mereka. Wajib bagi kita untuk mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka. Namun kita sama-sama menyadari dan mengetahui demikian banyaknya fitnah dan demikian dahsyatnya fitnah syubhat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, dari kalangan hizbiyun, dari kalangan ahlus syubhat. Terkadang sebagian orang bingung, bimbang, dan tidak mengerti ke arah mana dia harus berjalan, dengan siapa dia harus berjalan, dan dengan siapa dia harus berpegang, karena dahsyatnya fitnah yang ada di sekitarnya, karena dahsyatnya syubhat yang tersebar. Maka terkait dengan ini, pada kesempatan ini kami akan menukilkan salah satu nasihat waliduna, syekhuna, al-mujaddid, al-muhaddits, al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Pada salah satu nasihatnya dari sekian banyak nasihat-nasihat beliau
pada salah satu nasihatnya dalam kitab Ijabatus Sa'il, beliau membimbing dan menasihatkan. Beliau mengatakan, innaka fi zamanil fitan, sesungguhnya engkau wahai saudaraku hidup pada masa fitnah. Hidup pada masa fitnah. Wa fi zamanil ida'at wad da'ayat tuqallibul haqa'iq, dan engkau hidup pada masa banyaknya isu-isu, banyaknya berita-berita yang dihembuskan, dan banyaknya pengakuan-pengakuan, seruan-seruan, ajakan-ajakan, tuqallibul haqa'iq, yang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Kebenaran digambarkan sebagai kebatilan, al-haq digambarkan sebagai kebatilan, tauhid digambarkan sebagai kesyirikan, sunnah digambarkan sebagai bid'ah, sebagai syubhat dan sebaliknya. Kebatilan digambarkan sebagai kebenaran. Kekufuran digambarkan sebagai akidah, sebagai tauhid. Bid'ah, syubhat digambarkan sebagai sunnah. Iyadan billah. Bagaimana umat tidak bingung pada kondisi fitnah seperti ini? Hatta la tadri ma'am manil haq. Sampai-sampai engkau tidak mengerti, engkau tidak tahu lagi kebenaran itu bersama siapa. Siapa sesungguhnya yang membawa kebenaran untuk kemudian diikuti seruannya, ajakannya, bimbingannya. Lakin idza ja'ala Allahu laka nuran wattaqaita Allah Subhanahu wa ta'ala, namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu nur, memberikan kepadamu cahaya, yaitu ilmu yang menerangi hidupmu, dan engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan furqan kepada kalian, akan memberikan ilmu yang dengannya engkau bisa membaca situasi, membaca fitnah yang ada, yang dengannya engkau bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana penyeru kebenaran dan mana penyeru kebatilan, mana penyeru sunnah dan mana penyeru bid'ah, mana penyeru syubhat. Furqan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajari kalian, akan membimbing kalian dengan ilmu yang menerangi kehidupan kalian, sehingga kalian tidak meraba-raba dalam menjalani kehidupan ini, tidak sekedar ikut-ikutan, mengikuti condongnya angin yang bertiup yang ada di sekitarnya, namun berjalan dengan bimbingan ilmu, cahaya yang menerangi jalannya. Beliau rahimahullah menyebutkan dua ayat ini sebagai dalil bahwasanya fitnah harus dihadapi dengan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu, akan memberikan cahaya yang dengannya seseorang bisa membaca situasi yang ada, membaca fitnah yang ada, melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kata beliau, fa anta idza taqaita Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai saudaraku, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'alta rabbaka, dan engkau memohon kepada Rabbmu, ayyahdiyaka sawa'as sabil, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepadamu mengikuti jalan yang lurus. Wa yahdiyaka ila siratal mustaqim, dan agar Allah Subhanahu wa taala membimbingmu menuju jalan yang lurus. Bisidqin, engkau memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan hati, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dalam sujud, di akhir tahiyat, di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing oleh Allah mengenal siratal mustaqim. Fa anta insyaallah, maka engkau insyaallah taala, kata beliau, satumayyizu baina ahli al-haqqi wal batil. Engkau insyaallah akan mampu membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya wasiat beliau menghadapi fitnah dengan takwa Allah dan dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat beliau ini persis dengan nasihat salah satu imam alim dari kalangan tabi'in yang masyhur, yaitu Talq ibn Habib rahimahullah. Ketika Talq ibn Habib rahimahullah menasihatkan kepada murid-muridnya, kepada sahabatnya, mengatakan kepada mereka, idza ja'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Jika datang fitnah, maka hendaklah kalian menghadapi fitnah itu, hendaklah kalian menolak fitnah itu, mengatasi fitnah itu dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata murid-muridnya, para sahabatnya yang ada di sekelilingnya, wa ma huwa taqwa? Dan apa itu takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Yakni sehingga kami bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya untuk menghadapi fitnah. Maka beliau jawab rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. An ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu. Ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah, yakni di atas sandaran ilmu, di atas bimbingan ilmu. Tarju thawab Allah, dengannya engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah, takhafu adab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah,
yakni di atas cahaya ilmu, di atas bimbingan ilmu. Takhafu adab Allah, karena takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan definisi pengertian takwa yang terbaik yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada sebagian kitabnya, seperti dalam Ar-Risalah Tabukiyah. Naam, tersimpulkan dari sini bahwa takwa adalah dibangun di atas ilmu dan keikhlasan. Takwa dibangun di atas ilmu dan keikhlasan. Di dalam menjalani agama ini, di dalam beramal, dan meninggalkan suatu perkara yang dianggap bahwa itu adalah maksiat, tidak sekedar dengan mengikuti perasaan, tidak dengan syubhat, namun berdasarkan ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang meneranginya dalam melihat hakikat permasalahan. Yang dengannya dia mengetahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah, untuk kemudian dia beramal. Dan dengannya dia mengetahui bahwa itu adalah maksiat kepada Allah, bahwa itu adalah bid'ah, bahwa itu adalah syubhat, bahwa itu adalah perkara yang haram, untuk kemudian dia tinggalkan. Jadi tidak sekedar meraba-raba, namun berdasarkan cahaya ilmu. Dan dalam beramal ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada takwa ini terkumpul padanya dua persyaratan diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beramal dengan ilmu, dengan mutaba'ah, mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW, dan beramal dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah seseorang akan mampu menghadapi fitnah yang datang silih berganti, fitnah demi fitnah yang membingungkan dan membinasakan, membakar orang-orang yang terjerumus di dalamnya dikarenakan kurangnya ilmu. Dan juga disebabkan karena tidak mengenal para ulama rabbaniyun, para pembawa ilmu, para ahli ilm yang terpercaya, yang bersaksi atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi atas al-haq dengan penuh insaf, dengan penuh keadilan. Para ulama rabbaniyun, para ulama alhamdulillah ma'rufun, kita mengenalnya belum lama masa al-a'immatul arba'ah, imam empat yang diakui oleh umat, al-imam al-Albani, al-imam Ibn Baz, al-imam Ibn Utsaimin, al-imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Nah, dan pada masa sekarang ini masih tersisa ulama rabbaniyun, para ulama kibar, para ulama besar yang senantiasa memiliki perhatian membimbing umat untuk berjalan di atas al-haq. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyisakan mereka, masih menjaga mereka. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali
Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, dan para ulama yang lainnya yang kita kenal, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para masyayikh hafizahumullah jami'an. Dan di negeri Yaman, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah menyisakan para ulama yang terbesar di antara mereka Al-Walid Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullah, dan para ulama yang lainnya, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Uthman, Syekh Abdul Rahman Mar'i, Syekh Abdullah Mar'i, dan yang lainnya dari para ulama hafizahumullah. Nah, alhamdulillah kita mengenal ulama kita. Jika kita berharap agar kita termasuk dari kalangan para penuntut ilmu, para pelajar yang belajar dan menuntut ilmu di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, maka wajib atas kita semua untuk mengikat diri-diri kita dengan para ulama tersebut. Mengikat diri-diri kita dengan arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Naam. Ahlul bid'ah ahwa, hizbiyun, juga ma'rufun bihamdillah, yang berdasarkan penjelasan dari para ulama yang telah memberikan tahdzir, memberikan peringatan, waspada dari mereka. Nah, yang mana peringatan tersebut dan tahdzir tersebut dibangun di atas cahaya ilmu, di atas insaf, di atas adil, keadilan, bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan tertentu, namun dalam rangka menjalankan amanah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga sunnah Rasulullah SAW agar tetap lestari dan tidak dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mendakwakan Islam. Nah, yang mana dengan itu dimaksudkan agar umat ini tidak terombang-ambing oleh syubhat, oleh hawa nafsu, bid'ah yang diserukan dan didakwakan oleh para penyeru bid'ah, para penyeru syubhat, para pembawa fitnah yang bermaksud untuk merusak umat ini, yang bermaksud untuk mengajak umat ini bersama mereka masuk ke dalam jahannam. Iyadhan billah. Oleh karena itu, para ulama salaf jauh-jauh sebelumnya kita membaca dan mendengar dari mereka peringatan, keterangan bahwasanya ternyata tidak setiap orang yang menyerukan ilmu bisa diambil ilmunya. Ternyata kita harus berhati-hati dan memilah-milah siapa yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Dikarenakan boleh jadi seorang yang menyerukan bahwa dia membawa ilmu, ternyata dia membawa fitnah, dia membawa syubhat yang sesungguhnya seseorang bermaksud
untuk belajar di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, kemudian diarahkan kepada satu fitnah, kepada satu syubhat yang akan mencelakakan kehidupannya beragama. Di antaranya yang masyhur dinukilkan oleh para ulama adalah qaul al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Abu Abdullah Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, bahwasanya Imam Malik rahimahullah pernah berkata, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak diambil, tidak dipelajari dari 4 golongan. Jangan mengambil ilmu dari 4 golongan. Kemudian beliau menyebutkan, yang pertama, safihun mu'linus safah. Seorang yang safih, yang menampakkan dan mengumumkan safahahnya di hadapan umat. Orang yang safih, orang yang bertindak dan berucap dengan ketololan, dengan kedunguan, tidak punya pertimbangan maslahat dan mafsadat. Apakah ucapannya, tindakannya itu membangun maslahat umat ataukah merusak umat? Apakah tindakan dan ucapannya itu mengokohkan ukhuwah, mengokohkan persaudaraan sesama ahlus sunnah, sesama salafiyun, sesama umat, sesama ahlul haq, ataukah justru merusak persaudaraan mereka dan mencerai-beraikan mereka? Yang secara terang-terangan menampakkan dan mengumumkan safahahnya, kedunguannya dalam berucap dan bertindak. Seseorang yang nampak padanya safah, menjadi seorang yang safih, mu'linus safah, kata Imam Malik rahimahullah, tidak pantas untuk diambil ilmunya. Nah, maka tentu saja kita harus berhati-hati. Jika ada salah seorang, meskipun memiliki ilmu, namun salah satu dari ulama rabbaniyun, dari kalangan ahli jarh wa ta'dil, yang menetapkan dan menghukumi bahwa seseorang adalah safih, berarti minimal kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan fitnah. Kita berharap mendapatkan bimbingan dan ilmu, justru kita mendapatkan fitnah. Iyadan billah. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, rajulun salihun lahu fadlun, rajulun lahu fadlun wa salah la yadri ma yaqul. Seorang yang memiliki keutamaan dan kesolihan, dikenal memiliki kesolihan, rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, rajulun salih, namun la yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa yang keluar dari lisannya. Dia tidak sadar apa yang diucapkannya. Sembrono, tanpa pertimbangan yang matang.
maka yang seperti ini tidak bisa diambil ilmunya. Meskipun dia seorang yang dikenal memiliki kesolehan, namun dia tidak tahu apa yang diucapkannya, apa yang disampaikan. Dan ini tidak begitu jauh keadaannya dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, rajulun yakdzibu 'ala an-nasi wa in lam yakdzib 'ala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Seseorang yang ma'ruf dikenal banyak melakukan kedustaan di kalangan manusia. Kedustaan atas nama manusia, atas nama seseorang selain Rasulullah SAW, dikenal kadzdzab, banyak berdusta. Meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasul, namun dia kadzdzab, pendusta, banyak berdusta terkait dengan manusia lainnya. Yang seperti ini tidak pantas diambil ilmunya, kata Imam Malik. Kemudian yang terakhir, sahibu bid'atin, sahibu hawa yad'u an-nasa ila bid'ati, ila hawa. Sahibu bid'ah, sahibu hawa. Seorang mubtadi', seorang pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya, kepada bid'ahnya. Da'iyah. Dia tidak mencukupkan diri dengan dirinya sendiri, dengan bid'ah yang ada padanya, dengan syubhat yang ada padanya. Namun dia memposisikan dirinya sebagai da'iyah, sebagai penyeru, pengajak kepada bid'ahnya, kepada hawa nafsunya. Naam, melalui muhadarah-muhadarahnya, ceramah-ceramahnya, melalui majelis-majelisnya, melalui tulisan-tulisannya. Maka yang seperti ini tidak boleh diperhatikan ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya. Dan ini yang paling berbahaya. Wa ma aktsarahum al-yawm, dan betapa banyaknya jumlah mereka pada hari ini. Nah, oleh karena itu seorang mubtadi', sahibu hawa, jika kita mengetahui salah satu dari ulama rabbaniyun, dari ulama ahli jarh wa ta'dil, dari kibar ulama, para ulama besar, menghukumi bahwa orang itu adalah mubtadi', ghariyun fil bid'ah, mubtadi' yang sudah tenggelam dalam bid'ahnya, maka hendaklah kita hati-hati. Hendaklah kita waspada untuk duduk-duduk dengannya, untuk berbincang-bincang dengannya. Dikarenakan sangat berbahaya dan membahayakan manhaj kita, membahayakan akidah kita. Dia adalah seorang pembawa fitnah, penyeru hawa nafsu. Naam. Oleh karena itu, para ulama sejak zaman salafun as-salih radhiyallahu anhum, masyhur adanya peringatan, tahdzir dari mereka untuk menjauhi ahlul bidah wal ahwa, untuk tidak berdekat-dekatan dengan mereka, untuk tidak bercampur baur dengan mereka dalam majelis apapun. Bukan hanya dalam majelis rasmi yang memang dibuat khusus untuk ta'lim, namun dalam majelis yang singkat sekalipun, duduk bersama dengan seorang mubtadi', sahibu hawa, yang padanya dia berkesempatan untuk melemparkan syubhatnya, melemparkan fitnahnya. Bahkan
dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis katsira, banyak hadis peringatan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan ahlul bidah wal ahwa untuk berhati-hati tidak mendengar dari mereka, tidak berbincang-bincang dengan mereka, tidak melakukan diskusi dengan mereka. Di antara adillah, dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarahnya terhadap kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad, dan juga yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah pada sebagian penjelasannya dalam mentahdzir sebagian yang dihukumi sebagai mubtadi'. Beberapa adillah yang disebutkan oleh mereka, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, jika engkau melihat orang-orang yang larut dalam perbincangan-perbincangan yang batil dalam memperbincangkan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikupas, dibahas dengan penawilan-penawilan, dengan tahrif-tahrif, dengan pemalingan-pemalingan makna, dibawa kepada makna yang batil untuk mendukung syubhat, untuk mendukung hawa nafsu mereka, mendukung bid'ah mereka. Fa'arid anhum, maka hendaklah engkau berpaling dari mereka. Jangan dengarkan, jangan perhatikan, tinggalkan, jangan diikuti. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka kembali kepada perbincangan-perbincangan yang benar, yang hak di dalam memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yani sampai mereka bertaubat. Sampai mereka bertaubat dan kembali kepada al-haq, sehingga isi daripada pembicaraan-pembicaraan mereka, diskusi-diskusi mereka adalah kebenaran. Bukan lagi kebatilan, bukan lagi bid'ah, bukan lagi syubhat, fitnah. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan ayat ini kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalil yang lain, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Ali Imran. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Bahwasanya kitabullah, makna daripada ayat ini, bahwasanya kitabullah Al-Quran, padanya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas kandungan maknanya, apa yang dimaksudkan darinya. Dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar kandungan maknanya. Hanya orang-orang yang dalam pemahaman agamanya, yang dalam ilmunya, yang mengerti dan memahaminya.
Kemudian diterangkan bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang pada dirinya ada zaib, ada penyakit, ada penyimpangan. Mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat Allah yang sifatnya mutasyabihat, yang samar itu. Yang bisa saja ditakwilkan, bisa saja dipalingkan maknanya kepada makna yang batil. Nah, mereka adalah ahlul bidah al-ahwa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara ciri ahlul bidah al-ahwa, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian ditakwilkan, dipalingkan, mengikuti hawa nafsu mereka. Rasakan ayat ini. Setelah membaca ayat ini, Rasulullah alaihi wassalatu wassalam kemudian mentahzir mereka. Dikarenakan sebagaimana dalam ayat ini mereka melakukan itu dalam rangka ibtighal fitnah, mencari-cari fitnah, bermaksud untuk membuat fitnah, kerusakan di muka bumi. Maka Rasulullah SAW setelah membaca ayat tersebut mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang seperti itu, yang mutasyabihat, maka mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Fahdharuhum, maka hendaklah kalian waspada, hati-hati dari mereka. Nah, demikian pula Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, "Sayakunu fi ummati unasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Sayakunu fi ummati, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan datang di kalangan umatku unasun, orang-orang yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang akan menyampaikan kepada kalian hal-hal yang tidak pernah didengar oleh kalian, yakni tidak pernah kalian ketahui bahwa itu dari Rasulullah SAW, dan tidak pula dengar oleh ayah-ayah kalian sebelumnya bahwa itu dari Rasulullah SAW. Artinya itu adalah syubhat, itu adalah bid'ah. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dengan mereka. Hati-hatilah kalian dengan mereka. Oleh karena itu, salafun as-salih radhiyallahu anhum, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat berhati-hati dari apa-apa yang disampaikan oleh ahlul bidah wal ahwa. Adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Pernah didatangi oleh seseorang menyampaikan hadis kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata Ibnu Abbas tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan kepadanya. Tidak digubris oleh Ibnu Abbas, padahal orang ini meriwayatkan hadis. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Kenapa engkau tidak mendengarkan apa yang aku riwayatkan? Padahal aku meriwayatkan, menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah SAW." Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna kunna marratan
idza jaa rajulun yuhaddithuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi'adanina hatta rakiba an-nasu as-sa'ba wad-dalul falam na'khudh illa ma na'rifuh. Adalah dulu kami pernah di suatu masa jika datang seseorang membawakan hadis dari Rasulullah SAW, serta-merta penglihatan kami mengarah kepadanya. Kami memasang pendengaran kami untuk menyimaknya. Masa keemasan. Masa tidak adanya fitnah dan syubhat, bid'ah. Kemudian tatkala manusia sudah banyak menempuh hal-hal yang tercelah, menempuh yang terpuji dan yang tercelah, mencampur baurkan antara al-haq dan al-batil, antara sunnah dan bid'ah. Maka setelah itu kami berhati-hati dan kami tidak mengambil dan mendengarkan kecuali apa yang kami kenal dan kami ketahui dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mau mendengarkan, khawatir diperdengarkan pada telinganya fitnah. Nah, apa yang disampaikan? Nah, yang barangkali dianggap itu ilmu, padahal itu adalah syubhat, itu adalah fitnah. Sehingga merusak keyakinan, merusak qalbu. Nah, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kita membangun agama kita di atas ilmu. Kita membangun ketakwaan kita di atas ilmu. Setelah kita dengar tadi bahwa ketakwaan dibangun di atas ilmu, di atas cahaya, yaitu ilmu dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu yang kita dengar, yang kita ambil adalah syubhat, adalah bid'ah, adalah fitnah yang kita sangka ilmu, maka kita menyangka diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita sedang berjalan di atas maksiat. Iyadam billah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Dan sebagai buktinya ada seorang khariji. Ada seorang mantan khawarij. Seorang khariji yang kemudian bertaubat, mantan khawarij, menjadi sunni. Nah, memperingatkan kepada umat dengan mengatakan, unzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan, meneliti, memeriksa dari siapa kalian mengambil ilmu. Fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditha. Karena adalah dulu kami, dirinya ketika masih bersama dengan kaum khawarij, yang menggambarkan bagaimana kehidupan mereka sesama ahlul bid'ah wal ahwa ketika itu. Adalah kami dulu, jika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, maka kami jadikan itu sebagai hadis. Kami buat sebagai hadis, kemudian kami riwayatkan untuk mendukung hawa nafsu kami. Maka berhati-hatilah kalian. Periksa dari siapa kalian mengambil ilmu. Nah, sebagian dari a'immatut tabi'in, Naam, Ayyub As-Sakhtiyani, Muhammad bin Sirin, Naam, dan yang lainnya, mereka tidak mau mendengarkan seorang mubtadi, seorang sahibu hawa, meskipun yang mau dibacakan kepadanya adalah ayat Al-Quran atau hadis. Dia tidak mau mendengarnya. Padahal yang mau dibacakan kepadanya adalah ayat atau hadis. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa engkau tidak mau mendengarnya? Padahal itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah hadis. Kata mereka, akhsha ayyakzifa fi qalbi fitnatan fala astati'u an anzi'aha min qalbi. Aku khawatir kalau ternyata
yang dia sampaikan itu adalah fitnah yang menancap dalam qalbuku, kemudian aku sulit dan tidak mampu untuk mencabutnya dan membersihkannya dari qalbuku. Nah, bagaimana mereka berhati-hati? Padahal mereka adalah a'immah, orang-orang yang kokoh ilmunya, manhajnya. Namun itu adalah tarbiyah pendidikan dari mereka kepada umat ini, agar umat ini mengukur diri mereka. Kalau saja setingkat imam-imam tersebut menjaga diri mereka untuk tidak mendengar dari ahlul bid'ah wal ahwa, untuk tidak bergaul dengan mereka, untuk tidak berbincang-bincang dengan mereka, maka bagaimana dengan yang lainnya yang tingkatan ilmunya jauh lebih rendah daripada mereka? Nah, Abu Kilabah menasihatkan kepada Ayyub Sakhtiyani sebagai dalam Al-Ibana Al-Kubra, menasihatkan kepadanya, ihfaz anni arba'atan, hafalkan dariku 4 perkara. Hafalkan dariku 4 perkara. Di antara 4 perkara tersebut yang disampaikan kepadanya, la tumakkin ahlal ahwa min sam'ik fayambudhu fihi ma sya'u. La tumakkin ahlal ahwa min sam'ik. Jangan engkau beri kesempatan sedikit pun kepada ahlul bidah ahwa untuk memperdengarkan sesuatu di telingamu. Karena jika ada kesempatan, mereka akan memperdengarkan apa saja yang mereka inginkan. Mungkin awalnya hadis atau ayat yang disampaikan, kemudian disisipkan bersamanya fitnah, disisipkan bersamanya bid'ah, disisipkan bersamanya syubhat. Nah, yang kemudian dengan kedangkalan ilmu seseorang, dengan keterbatasan ilmu seseorang, dia sangka itu adalah ilmu, kemudian menancap dalam kalbunya, dan dia pun terfitnah, dan dia tidak sanggup lagi untuk membersihkan kalbunya dari fitnah itu. Nah, dan seseorang yang sudah terkena fitnah, sudah terkena syubhat, seringnya sulit dan tidak mudah untuk mengobatinya. Apalagi jika seseorang sudah sampai pada tingkatan mubtadi', sahibu hawa, telah dihukumi oleh seorang ahli jarh wa ta'dil, seorang alim, bahwasanya dia adalah mubtadi', sulit untuk diharapkan taubatnya. Meskipun kita semua tentunya berharap seseorang yang ada dalam bid'ah, yang ada dalam syubhat, yang ada dalam maksiat, kita berharap bertaubat. Nah, namun realita yang ada, seorang mubtadi' sulit taubatnya. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan, Inna Allah yahjizu at-taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Allah Subhanahu wa taala yahjizu at-taubah, menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga pelaku bid'ah itu meninggalkan bid'ahnya. Hingga pelaku bid'ah itu meninggalkan bid'ahnya. Dan disinilah sulitnya seorang mubtadi meninggalkan bid'ahnya, meninggalkan syubhat yang telah bercokol dalam kalbunya, yang telah merusak pemahamannya. Sulit untuk membersihkannya. Dikarenakan itu adalah titik hitam yang mengotori kalbunya, yang dengannya kalbunya menjadi tertutup dan sulit untuk menerima nasihat. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Pada sebagian nasihat
Syekh Rabi' hafizahullah ketika berbicara tentang ahlul bidah al-ahwa, dan beliau menyebutkan bahwa sangat jarang ada dari kalangan ahlul bidah al-ahwa yang bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dalil hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan." Fitnah-fitnah itu datang menerpa kalbu-kalbu manusia bagaikan dianyamnya benang-benang untuk menganyam sehelai tikar. Fitnah demi fitnah masuk. Fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fi nuktatun sauda. Kalbu yang mana saja yang menghirup, menelan fitnah itu, akan ditorehkan titik hitam dalam kalbunya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fi nuktatun bayda. Dan kalbu yang mana saja yang mengingkarinya, maka akan ditorehkan titik putih dalam kalbunya. Yang pertama, yang menelan fitnah, menghirup fitnah sehingga terfitnah kalbunya, sehingga menjadi kotor kalbunya. Setiap fitnah yang datang, dia termakan oleh fitnah. Dia berputar pada poros fitnah itu, menjadi corong fitnah. Atau dia ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Maka titik hitam itu semakin mengotori kalbunya. Sebaliknya, orang yang senantiasa menangkal fitnah dengan ketakwaan, dengan takwa Allah, dengan keikhlasan dan ilmu, maka kalbunya semakin bersih. Kalbunya semakin bersih. Hatta tasira ala qalbain, hingga fitnah-fitnah itu datang berhadapan dengan dua jenis kalbu. Ala abyada mithli safa, fala yadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Berhadapan dengan kalbu yang putih, bersih, yang dihiasi dengan takwa Allah, dengan keikhlasan, dengan ilmu, yang senantiasa menangkal fitnah, maka tidak ada fitnah yang bisa memudaratkannya selama langit dan bumi tegak, selama dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ala aswada murbadan kalkuzi mujakhia, la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Kalbu yang hitam kusam, terbalik, bagaikan cangkir jubung yang terbalik. Karena terbalik, mulut daripada cangkir, jika sudah terbalik tidak bisa diisi air, karena sudah tertutup. Demikianlah kalbu yang sudah hitam kusam, gambarannya seperti itu. Sudah tidak bisa lagi dimasuki nasihat. Sudah tidak ada arahan dan nasihat yang bisa masuk berpengaruh dalam kalbunya, karena sudah tertutup, sudah hitam kusam. Maka dia tidak mengenal lagi yang ma'ruf, tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran, kecuali sebatas mengikuti hawa nafsunya. Nah, seorang ahlul bidah al-ahwa yang telah larut dan telah binasa dengan fitnahnya, dengan syubhatnya, dengan bid'ahnya, sulit untuk mendapatkan nasihat dan arahan. Oleh karena itu, kata Syekh Rabi' berdasarkan dalil ini, jarang sekali ditemukan ada seorang mubtadi', seorang sahibu bid'ah, sahibu hawa, yang bertobat, meninggalkan bid'ahnya, meninggalkan syubhatnya, dan kembali kepada al-haq. Oleh karena itu, wajib atas kita, jika kita menginginkan diri kita selamat dari fitnah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk membekali diri kita dengan takwa Allah, memperbanyak ilmu, memperbanyak bekal ilmu, dengan menimba ilmu dari para ulama rabbaniyun, para ulama ahli sunnah jamaah,
yang telah kita kenal. Barang siapa di antara kita memiliki kemampuan untuk melakukan rihlah, untuk melakukan safar, perjalanan yang jauh, untuk mendatangi para ulama, menimba ilmu langsung dari mereka, fabihi wa ni'mah, maka itulah yang paling baik. Dan barang siapa di antara kita tidak mampu melakukan itu, dan setiap kita harus ada kemauan dan semangat suatu saat melakukan hal itu. Namun jika Allah tidak memudahkan kita, alhamdulillah, kita mengambil ilmu dari para talabatul ilm yang ma'rufun, yang kita kenal. Mereka adalah orang-orang yang mengikat diri mereka dengan para ulama, yang memuliakan para ulama, yang menghormati para ulama. Dan kita berhati-hati dari orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu, namun mereka menjatuhkan martabat para ulama. Mereka melecehkan para ulama. Mereka menghina para ulama. Mereka tidak mau mendengar nasihat para ulama. Naam, kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah alamat dan tanda penyimpangan. Jika ada seseorang yang tidak memuliakan ulama, yang meremehkan ulama, mencerca ulama, yang telah diakui dan dikenal umat atas kealiman mereka, keilmuan mereka, perjuangan mereka dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Naam, kita berhati-hati karena itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Itu akan menjauhkan kita dari para ulama kita. Jika kita jauh dari para ulama kita, maka sulit setelah itu untuk mendapatkan nasihat, dikarenakan kita tidak percaya lagi kepada ulama kita. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah merupakan ciri khas ahlul bidah al-ahwa. Sebagaimana kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamat ahlul bidah al-waqiyatu fi ahli al-athar. Merupakan tanda alamat ahlul bidah al-ahwa adalah mencela ahlul athar, ahlul hadis, mencela ulama. Dikarenakan dengan itu, jika mereka mencela para ulama, menjatuhkan martabat para ulama, ulama ragu dan kurang percaya dengan bimbingan dan arahan para ulama, pada saat itulah syubhat dan fitnah mereka dengan mudahnya mereka akan sebarkan di kalangan umat. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita, mengikat diri kita dengan para ulama, dengan para talabatul ilm, sama-sama berjalan di atas sabil najah, di atas jalan keselamatan, mempelajari manhaj yang benar, akidah yang benar, mengikat diri dengan para ulama, menghormati dan memuliakan mereka, mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka dalam menghadapi fitnah. Naam. Dengan demikian kita berharap bahwasanya kita akan senantiasa berjalan di atas jalan keselamatan untuk kemudian mengakhiri perjalanan hidup kita di atas husnul khatimah, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Wallahul muwaffiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka